Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan akan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet di musim mudik kali ini. Bahkan BMKG menyiapkan aplikasi bagi warga atau pemudik memantau cuaca selama mudik Lebaran. Namun untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini dan beberapa hari ke depan, kita akan membahasnya dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat pagi, Mbak Eva Wondo. Iya, Pak Guswanto, perakiraan cuaca untuk hari ini di sejumlah daerah, khususnya jalur mudik, bagaimana? Kalau kita melihat dari prediksi perakiraan cuaca kita melihat ada beberapa wilayah yang saat ini kita lihat bahwa misalkan untuk jalur mudik di Sumatera, itu rata-rata memang kita ada beberapa hujan sedang, ringan dan sedang, itu di wilayah kita lihat ada di Sumatera Utara, Aceh, sampai di Lampung. Kemudian demikian juga di wilayah Jawa, itu khususnya Banten dan Jawa Barat, ini juga hujan ringan hingga sedang, tapi pada sore hari ya. Kemudian Jawa Tengah sepertinya mereda, kemudian Jawa Timur juga mengalami hanya satu, yaitu di wilayah Papua yang perlu diwaspadain untuk cuaca ekstrim, yaitu hujan lebat. Kira-kira itu untuk kondisi cuacanya. Baik, jalur Pantura dan Selatan bagaimana, Pak Guswanto? Nah, untuk jalur Pantura yang perlu diwaspadai adalah bahwa nanti di tanggal 20 itu akan terjadi fenomena gerhana matahari ya. Dan sedangkan pada tanggal 20 April juga itu adanya fenomena fase bulan baru, di mana ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Ya, kalau kita lihat berdasarkan prediksi pasang surut, banjir pesisir rob, ini bisa terjadi di wilayah misalkan pesisir Jawa Tengah, pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Timur. Ini yang perlu diwaspadai untuk terjadinya banjir rob ya. Ini dan ketinggiannya sesuai dengan dampak yang disebabkan oleh gerhana matahari maupun fase bulan baru, yang dari dua ini akan terjadi fenomena dua hal ini. Kira-kira itu. Iya, gerhana matahari hibrida diperkirakan akan terjadi di Indonesia 20 April 2023. Ini akan berdampak pada rob dan juga pasang air laut. Potensinya sebesar apa, Pak Guswanto? Ya, kalau kita melihat Presita di Tanjung Priok itu nilai pasang maksimum itu nanti bisa 1 meter ya. Kemudian kita lihat juga di Banyuwangi itu pasang maksimum sampai 2,5 meter. Kemudian di Ciwandan Banten itu 0,9, sedangkan di Tanjung Perak itu bisa sampai 2,5. Sedangkan untuk wilayah Semarang sendiri antara 1,9 sampai 2 meter, itu yang perlu kita waspadai. Iya, sudah adakah himbauan khusus untuk jalur pelayaran, khususnya di Merak Banten, Ciwandan, dan juga jalur pelayaran lainnya untuk mudik? Sudah kita menginformasikan, karena BMKG juga membuka posko bersama di Pelabuhan Merak, kemudian di setiap pelabuhan seperti Semarang, Tanjung Perak itu juga sudah ada posko bersama antara BMKG dengan bergabung dengan posko di Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk wilayah penyeberangan juga kami sudah ada posko juga, misalkan kita lihat di Merak, kemudian Ketapang itu juga sudah ada posko dari BMKG. Kemudian kita juga menyediakan di samping untuk posko penyeberangan, BMKG juga menyediakan informasi jalur mudik itu pada aplikasi info BMKG. Jadi seluruh ruas tol baik itu di Pulau Sumatera maupun ini juga sudah kita lakukan. Jadi pemirsa tinggal bisa mendownload di dalam aplikasi info BMKG. Demikian. Apa himbauan khusus Pak untuk jalur pelayaran, khususnya yang menggunakan kapal? Dan ada himbauan juga hanya untuk kapal besar ya Pak? Apa himbauan khususnya? Ya. Jadi untuk himbauan khusus untuk kapal besar, saat ini kan kalau kita melihat kecepatan angin dari Australia menuju ke Asia itu terjadi adanya low level jet.
yang kecepatannya hari ini saya lihat itu sampai 24 knot ya. Ini menimbulkan gelombang di Samudra Hindia bagian selatan itu sekitar antara 2,5 sampai 4 meter ya. Kemudian juga yang semakin ke selatan itu juga ada yang lebih dari 4 meter. Nah, misalkan kita lihat di sini perairan selatan Jawa hingga Sumbawa, Selat Bali ini perlu diwaspadai. Kemudian untuk himbauan agar khususnya di penyeberangan ya, penyeberangan ini yang perlu diwaspadai adalah penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Karena tadi saya lihat untuk kecepatan arus itu sudah ada yang mulai 1,2 meter per second sampai ada yang 3 meter per second untuk kecepatannya. Nah, ini yang perlu diwaspadai untuk penyeberangan. Kemudian yang kedua, tolong para pemudik apabila melakukan penyeberangan itu memperhatikan yang diperintahkan dari pemerintah. Misalkan kalau BPTD maupun KSOP atau Syah Bandar menyampaikan informasi tinggi gelombang jangan menyeberang dulu atau karena arus, ya itu harus dipatuhi. Kita menunggu reda dulu baru nanti akan dilakukan karena perubahannya ini sangat cepat sekali untuk arus maupun tinggi gelombang. Yang kedua, di dalam melakukan mudik ini sebaiknya Bapak Ibu mempersiapkan lebih baik dan lebih prepare lebih siap karena agar mendukung program pemerintah untuk mudik nyaman, aman, dan berkesan. Demikian, Eva. Iya, Pak Guswanto, BMKG juga baru mengeluarkan peringatan ya akan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet di musim mudik kali ini. Seberapa besar dampaknya, seberapa besar bahayanya bagi masyarakat? Baik, khusus untuk ultraviolet, ini kan sebenarnya ultraviolet ini ada sinar kalau dia berguna untuk kulit ya. Ya, kita ada vitamin D dan lain sebagainya yang perlu diperhatikan. Di sana ada beberapa rekomendasi. Yang kita lihat apabila sudah warnanya itu merah ataupun ungu itu yang perlu perhatikan. Kemudian periode yang bagus adalah di periode jam-jam 9, 8, jam 9, jam 10. Di atas jam 11 itu tolong tidak melakukan berjemur di luar karena itu akan menyebabkan kulit bisa terbakar. Kemudian kalau beraktivitas di luar di atas jam 11 sampai jam 3 sebaiknya bisa menggunakan sunblock ya untuk menghindari kulit kita terpapar sehingga tidak kemerah-merahan ataupun iritasi. Nah, sebaiknya yang disinar di pagi hari itu yang perlu dimanfaatkan untuk menambah vitamin D. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih Pak Guswanto.